ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah, pembahasan kita masih hadis yang ketiga. Kemarin kita membahas syahadat la ilaha illallah dan sudah kita bahas tentang rukunnya, syaratnya dan pembatal-pembatalnya. Sekarang kita akan membahas yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Sengaja saya perpanjang ini karena ini urgent ya. Ini merupakan pokok daripada Islam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ketika kita bersaksi bahwasanya beliau adalah Nabi Muhammad SAW, kita katakan beliau adalah hamba Allah, dan kita katakan beliau adalah Rasulullah. Kata-kata hamba Allah, Pak, ini memberikan kepada kita pesan dan kesan. Apa pesan? Yaitu bahwa beliau adalah seorang hamba. Beliau adalah apa? Seorang hamba. Berarti beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dipertuhankan. Dan kata-kata Rasulullah, utusan Allah, maka memberikan kepada kita pesan bahwa beliau adalah Rasulullah yang harus kita ikuti, yang harus ditaati, yang harus dihormati. Ini tidak seperti orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu ya sebagai anak Allah. Sedangkan kita umat Islam meyakini bahwa Yesus adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Rasulullah SAW tengah-tengah antara sufi yang memberikan kepada Rasulullah SAW sifat-sifat ketuhanan dan antara Mu'tazilah yang mereka menyepelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mendewakan akal-akal mereka. Orang sufi dulu berlebihan terhadap Rasulullah, di mana mereka menyifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang itu khusus untuk Allah, Pak. Di antara contohnya apa? Contohnya mereka meyakini Rasulullah tahu yang gaib. Padahal Allah tegas mengatakan, Pak, bahwa yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah saja. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada siapapun yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali siapa? Allah saja. Tapi mereka enggak, mereka yakin Rasulullah tahu yang gaib. Bahkan ya qasidah mereka yang disebut dengan qasidah Burdah itu terkenal, Pak, memuji Rasulullah SAW dan berlebih-lebihan. Apa kata mereka? Ya, inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami, kata mereka. Di antara kedermawanan Rasulullah, dunia dan seisinya,
Dan di antara ilmu Rasulullah, kata mereka, ilmu tentang lauhul mahfuz dan qalam. Bayangkan. Jadi katanya mereka, Rasulullah itu tahu apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Wah, ini subhanallah, Pak. Ini gulu. Iya. Menyifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang itu khusus untuk Allah. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan itu. Kita tidak meyakini itu. Kita yakin Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yassu. Katakan, tidak ada yang katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Coba perhatikan ayat ini Bapak dan Ibu-ibu ya. Nabi disuruh mengatakan, katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, Pak. Bagaimana untuk orang lain? Itu saat Nabi sedang hidup, bagaimana setelah meninggal dunia? Tapi berapa banyak Pak kaum muslimin yang punya keyakinan Rasulullah SAW bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Iya. Pernah dengar salawat nariyah Pak? Iya. Apa? Siapa yang hafal salawat nariyah? Hah? Ada yang hafal? Apa itu hafal katanya? Coba Pak, baca. Musalli salatan. Hah? Alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu, terus wa tuqda bihil hawaiju, terus apa lagi? Aku bersalawat untuk Rasulullah dan mengucapkan salam dengan salam yang sempurna. Alladzi bihi, yang dengan Rasulullah. Terus anfariju bihil, siapa yang apa? Alladzi apa? Yang disebutkan dalam salawat itu, yang dengannya akan terlepas semua ikatan dan dengannya akan hilang semua kesusahan. Dengannya pula akan tercapai semua keinginan. Kalau bihi di sini kembalinya kepada Rasulullah, ini jelas syirik, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di situ disifati bahwa Rasulullah bisa menghilangkan kesusahan, ya, bisa dengan Rasulullah bisa meraih semua keinginan. Kalau dhamir di situ kembalinya kepada Rasulullah, jelas ini syirik. Tapi kalau dhamirnya di sini wa alladzi bihi kepada ucapan salam, dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah akan hilang semua kesusahan. Dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya, artinya tawasul dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya yang seperti ini tidak termasuk syirik. Makanya kita tanya, itu dhamir kembalinya kemana? Iya.
Kalau kembalinya kepada sholawat harusnya biha. Kalau kembali kepada salam, iya, kita katakan bihi. Iya. Nah, saudaraku sekalian. Jadi ini syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi beliau kita yakini Pak, Rasulullah itu adalah hamba Allah dan siapa? Rasulnya. Apa saja yang harus kita yakini terhadap Rasulullah Pak? Yang pertama, beriman akan kenabian dan kerasulan beliau. Jadi beliau adalah benar-benar nabi dan rasul yang Allah utus. Ini wajib diimani. Siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan nabi dan rasul, maka ia murtad dari agama Islam. Bukan muslim, bukan. Iya. Walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia tidak mempersekutukan Allah, tapi dia tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasul, maka dia bukan Muslim. Yang kedua yang harus diyakini saudaraku sekalian, yaitu wujubul iman bi umumi risalatih. Wajib beriman bahwa Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh manusia, bukan cuma kepada orang Arab doang. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah dalam surat Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakan, hai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan." Adalah para nabi sebelumku hanya diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ya. Maka manusia manapun Pak, baik Arab kayak bukan Arab kayak, baik kulit putih, kulit hitam, sawo mateng atau siapapun yang mendengar tentang ajaran Rasulullah SAW, kemudian tidak mau beriman kepada ajaran Rasulullah, ia pasti masuk neraka Pak. Makanya Rasulullah SAW sabda, "La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar," atau kama qala. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaranku kemudian ia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa ini, kecuali ia pasti masuk neraka. Iya. Maka Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab. Iya. Kemudian yang ketiga, wujubul iman bi annahu khatamun nabiyyin. Wajib beriman bahwa Rasulullah SAW itu penutup para nabi dan rasul, di mana tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ali Imran itu, yang Allah menyebutkan wa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Dan Rasulullah juga bersabda, wa ana khatamur rusul, aku adalah penutup para rasul. Iya. Maka siapa yang punya keyakinan Pak bahwa ada nabi setelah Rasulullah SAW, maka dia murtad dari agama Islam. Dan Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis yang sahih ya, bahwa nanti setelah Rasulullah wafat akan ada 30 orang yang mengaku nabi. Sayakunu ba'di thalathuna kadzabun, kata Rasulullah. Setelahku nanti akan ada 30 orang tukang dusta. Kulluhum yadda'i annahu nabi. Mereka semua mengaku dirinya nabi.
Dan ternyata benar, Pak. Rasulullah meninggal, Musailimah Al-Kadzdzab mengaku dirinya apa? Nabi. Kemudian Sajah mengaku dirinya Nabi. Al-Aswad Al-Insi di Yaman mengaku dirinya Nabi. Kemudian Dhiral bin Al-Azwar mengaku dirinya Nabi. Tapi Dhirar kemudian taubat dan masuk Islam lagi. Keluar lagi setelah itu, ya, Al-Mukhtar Al-Thaqafi mengaku-ngaku dirinya Nabi. Yang sampai hari ini masih banyak pengikutnya, Pak Mirza Ghulam Ahmad. Yang kemudian jadi kelompok Ahmadiyah. Iya. Itu bukan Islam, bukan. Ya. Kenapa? Kenapa kita katakan bukan Islam? Karena nabinya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya keyakinan bahwa setelah Rasulullah akan ada nabi. Ya. Ini jelas keyakinan yang bertabrakan dengan ijma'. Kemudian yang selanjutnya, yaitu wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi wal muhafadzat 'alaiha. Wajib menaati Rasulullah dan berpegang kepada sunnahnya. Wajib menaati Rasulullah, Pak. Dan dalilnya dalam Al-Quran banyak banget. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati apa? Rasul. Dan Allah menjadikan ketaatan Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Dan Allah mengancam orang yang menyelisih Rasulullah dengan dua perkara yang berat. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, itu syirik atau kekafiran. Ya. Wajib kita taati Rasul, dan tidak boleh kita mendahulukan siapapun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang lebih mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Rasul, maka dia dibatalkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Seorang mukmin, pengikut Rasulullah SAW itu, siapapun manusia, ulama sebesar apapun, kalau ucapannya bertabrakan dengan sabda Rasulullah SAW, kita tidak terima. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil, boleh dibuang ucapannya, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala sesuatu. Sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Subhanallah. Iya. Wajib itu, Pak. Kalau enggak, iman kita kurang, Pak. Kita termasuk orang-orang fasik, Pak. Makanya Allah mengancam, Pak. Allah mengancam dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum, ya, wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, ya, wa ashiratukum, dan harta yang kalian usahakan, dan perniagaan yang kalian takutkan kebangkrutannya, dan rumah yang kalian cintai, ternyata itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ngeri, Pak. Iya. Karena itu setiap kita introspeksi, Pak. Selama ini kita lebih mencintai dunia kita atau mencintai Allah dan Rasulnya? Iya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, itu wujubu al-iman bi'ismatihi. Wajib beriman bahwa Rasul itu maksum, gak mungkin salah, gak mungkin apa? Salah. Wajib diimani itu. Dan wajib kita yakini, Pak, bahwa yang maksum itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama enggak maksum, Pak. Maka jangan samakan ulama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sedangkan Rasulullah SAW pasti benar. Iya. Kemudian yang selanjutnya, ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, wujubul iman bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah wa akmalaha. Wajib beriman, Pak, bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Tidak ada satupun risalah yang Rasulullah sembunyikan. Tidak. Maka wajib kita yakini, Pak, semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua keburukan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Abu Darda atau Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa lagi semua yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini wajib kita imani itu, Pak. Sebab kalau tidak, ya, kita akan masuk ke dalam kufur, jatuh kepada ya kekufuran. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian selanjutnya, Pak, wujubu ta'zirihi wa tauqirihi wa ta'zimihi. Wajib kita menghormati Rasulullah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu, ya. Kewajiban kita ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa syarat syahadat Muhammad Rasulullah? Kata para ulama syaratnya, rukunnya 4, bukan syarat, rukunnya 4. Rukunnya yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita yang Rasulullah kabarkan kepada kita, Pak, dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Semua berita yang Rasulullah beritakan, benarkan, Pak, walaupun gak sesuai dengan akal, walaupun gak sesuai dengan apa?
Akal. Ada berapa banyak sih Pak masalah-masalah agama ini kalau dicerna oleh akal kita susah loh Pak. Iya nggak? Iya. Contoh misalnya, kenapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram? Kenapa nggak subhanallah? Kenapa nggak alhamdulillah? Tapi kita ucapkan Allahu Akbar. Kadang kita nggak ngerti apa maksudnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat, 4 rakaat? Sulit dicerna oleh akal kita Pak. Maka kewajiban kita, semua yang Rasulullah kabarkan kepada umatnya, benarkan udah. Iya, karena tidak mungkin Rasulullah berbicara dari hawa nafsu Pak. Rasulullah SAW itu berbicara dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana dinu birra'i," kalaulah agama kita hanya berdasarkan akal, lakana asfal khuf aula bil mashi min a'lah. Tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap dibandingkan dengan bagian apa? Atas. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya saja. Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Terjadi nggak Pak? Kita lihat di zaman sekarang. Berapa banyak tanda hari kiamat yang kita langsung lihat dengan mata kepala sekarang Pak. Rasul mengabarkan tentang adanya wanita yang berpakaian tapi telanjang, kita lihat. Rasul mengabarkan adanya taqarrubul aswaq, tidak akan tegak hari kiamat sampai pasar itu jadi dekat, kita lihat. Saking dekatnya antum belanjanya di HP. Banyak pasar itu Pak. Ada Tokped, ada Bukalapak, ada Shopee, ada, oh Masya Allah, berdekatan banget Pak. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, kathratuz zina, banyak perzinahan, kita lihat. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, diminumnya arak dan dinamai dengan selain nama arak, kita lihat. Terjadi nggak Pak? Terjadi. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, keluarnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana tempat duduk, maksudnya mobil. Setiap hari kita bawa mobil, naik mobil, tanda hari kiamat Rasulullah sudah mengabarkan. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Antum kalau menginstal tuh aplikasi BMKB Pak, setiap hari ada gempa bumi Pak. Subhanallah. Benar nggak kata Rasulullah SAW? Berarti yang Rasulullah kabarkan pasti benar. Maka yang belum terjadi pun pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini rukun yang pertama, itu tasdiqu fima akhbar. Benarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hadisnya sahih. Rasulullah mengabarkan akan keluar Dajjal. Wah, pasti keluar tuh Pak. Kapannya Allahu a'lam. Rasulullah mengabarkan sebelum keluar Dajjal akan ada tahun-tahun yang sangat kering. 3 tahun. Tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Dan tahun ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan. Itu pasti akan terjadi. Kapan? Allahu a'lam. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Ya, semua yang Rasulullah kabarkan benarkan. Rukun yang kedua apa? Yaitu imtithalu ma amar. Mempraktekkan semua perintah Nabi. Semua perintah Nabi praktekkan, laksanakan, jalankan. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita, Pak. Dan yakin, Pak, wajib diyakini, Pak, semua perintah Nabi itu pasti maslahat. Tidak ada perintah Nabi yang mudarat, tidak ada. Allah perintahkan sholat, mudarat enggak?
Ada sih sedikit mudorotnya apa? Ya, waktu kita terkorbankan, tapi itu sedikit sekali dibandingkan dengan maslahatnya yang besar. Allah perintahkan zakat. Maslahat tidak, Pak? Maslahat. Memang ada mudorotnya, kita harus keluar duit. Tapi mudorotnya kecil dibandingkan maslahatnya yang sangat apa? Besar. Allah perintahkan puasa Ramadan. Maslahat tidak, Pak? Maslahat. Ada sih mudorotnya. Lapar sama dahaga, tapi mudorotnya kecil, Pak, dibandingkan dengan maslahatnya yang sangat apa? Besar. Itu pun bagi orang yang sakit, yang nggak kuat, nggak masalah nggak puasa asal diganti. Dan bagi mereka yang sakitnya tidak mungkin sembuh, nggak apa-apa nggak puasa asal bayar fidyah. Kalau dia nggak bisa bayar fidyah juga, ya udah dimaafin. Iya, subhanallah saudaraku sekalian. Ini ya akhi, perintah Rasulullah gak mungkin mudarat, gak mungkin sudah. Terkadang kita belum paham. Kita belum apa? Paham. Jangan sampai hanya karena nggak paham, lantas kita nggak mau melaksanakan perintah apa? Rasul. Makanya lihat ya, para sahabat ketika Allah turunkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menutup aurat, ayat-ayat hijab, para sahabat tidak ada yang nanya, kenapa sih harus pakai hijab, ini kan Saudi panas. Tidak ada, Pak. Para sahabat langsung apa? Para sahabat itu langsung tarik gorden, langsung berhijab, tutup, karena mereka sangat yakin bahwa perintah Allah pasti maslahat. Ya. Ini rukun yang keberapa? Yang kedua. Rukun yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua larangan-larangan Rasulullah SAW. Tinggalkan semua yang Rasulullah larang. Yakini, Pak, bahwa yang Rasulullah larang itu mudorotnya murni atau mudorotnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Rasulullah melarang minum arak. Arak ada manfaatnya nggak, Pak? Ada. Tapi sedikit manfaatnya dibandingkan apa? Mudaratnya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, di dalam arak dan judi itu terdapat manfaat-manfaat untuk manusia, dan juga ada dosanya, mudorotnya, dan mudorotnya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ternyata arak dan judi ada manfaatnya, ada, cuma manfaatnya sedikit dibandingkan mudorotnya. Allah harapkan. Iya. Terkadang kita belum mengerti kenapa Rasulullah melarang memakai celana bagi laki-laki melebihi mata kaki. Kita mikir pakai akal, kenapa dilarang sama Rasul? Apa mudorotnya kain melebihi mata kaki? Kita mungkin belum menemukan, Pak, karena akal kita masih sangat terbatas. Maka sesuatu yang belum dipahami akal bukan menjadi alasan untuk menolak sabda Rasulullah SAW. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Gak mungkin Rasulullah melarang sesuatu yang sifatnya manfaat untuk kehidupan manusia. Gak mungkin. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku seiman. Ada orang lagi berkata, kenapa sih masa musik haram? Kenapa Rasulullah dalam hadis-hadis yang banyak mengharamkan musik, Pak? Karena musik sangat melalaikan dari zikir kepada Allah. Oh, kalau begitu bikin musik Islami lah, Ustaz. Kan tujuannya bisa dengerin apa zikir sama Allah. Tetap saja, Pak, hati itu bukan terpengaruh oleh zikirnya, tapi oleh apa? Musiknya. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi,
Siapapun orang yang memikirkan tentang perintah Rasul dan larangan Rasul dengan penuh kefakihan, dia akan dapatkan bahwa perintah dan larangan Rasul ini luar biasa, Pak. Sangat untuk sesuatu yang kebaikan untuk semua kita, ya. Dan rukun yang keempat daripada syahadat Muhammad Rasulullah, apa itu? Yaitu alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita ibadah kepada Allah kecuali harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah tidak mengatakan salatlah kalian sesuai dengan selera kalian, terserah. Rasulullah tidak mengatakan silahkan buat cara salat sendiri masing-masing, monggo. Enggak. Rasulullah mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka siapa yang bikin cara sendiri dalam salat, berarti dia sudah menyelesaikan perintah Rasul. Beliau juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara manasik haji kalian tuh. Rasulullah tidak mengatakan silahkan bikin haji sendiri, caranya sendiri. Tidak. Maka dari sini penting saudaraku ya. Iya. Ibadah kita kepada Allah kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak akan diterima. Ya, beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, sesuatu yang bukan dari agama, maka ia akan tertolak, kata Rasulullah SAW. Nggak diterima sama Allah. Makanya perhatikan Pak, Ibu, setiap ibadah kita ini harus kita tahu dasarnya apa. Ibu mau sholat sunnah, ada nggak dasarnya dari Rasulullah SAW? Ibu mau melakukan suatu ibadah atau bapak, tanya dulu ada nggak dasarnya dari Rasulullah SAW. Kalau nggak ada dasarnya jangan Pak, nggak usah. Ngapain capek-capek? Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa? Kita ini terkadang Pak, yang udah jelas-jelas ada dalilnya ditinggalin Pak, malah sibuk sama yang nggak ada dalilnya, ya. Bahkan membela mati-matian jelas ibadah yang jelas-jelas nggak ada dalilnya, sementara yang jelas dalilnya banyak sekali, alhamdulillah, ya. Nah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, di antara kesalahan ibadah, seseorang beribadah itu sesuai dengan kepuasan dirinya. Salah itu Pak. Kita beribadah itu sesuai dengan keridhaan Allah. Ya. Dari mana kita tahu itu diridhai oleh Allah? Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak dan Ibu, inilah 4 rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah Pak? Yang pertama Pak, menghormati keluarga beliau, mencintai istri-istri beliau, keluarga Rasulullah SAW dari paman-pamannya, ya. Maka kalau kita tahu seseorang itu memang jelas nih keturunannya memang keturunan Rasulullah SAW Pak, bukan sebatas ngaku-ngaku, wajib kita hormati dia, wajib kita muliakan dia, karena dia sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang kedua, saudaraku sekalian, ya,
yaitu menghormati para sahabat Rasulullah, karena mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau ibu bapak kita meninggal, Pak, ibu bapak kita meninggal, termasuk bakti kepada ibu bapak kita adalah memuliakan teman-teman bapak ibu dan bapak kita. Kita tahu nih si fulan dulu teman akrabnya bapak kita, maka termasuk bakti kita kepada siapa? Ayah kita, muliakan teman akrab bapak kita dulu itu. Ini kepada orang tua, gimana kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah wafat, yang sangat kita hormati setelah beliau adalah para sahabat. Mereka murid-murid langsung Rasulullah SAW. Makanya Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran dan hadis. Ya, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Sabiquna al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansar. Dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lihat, Allah menyatakan ridho kepada siapa, Pak? Muhajirin, dan kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Berarti orang yang tidak mau mengikuti muhajirin dan ansar, Allah tidak ridho. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah mengabarkan bahwa yang selamat cuma satu, Pak. Siapa yang satu itu? Kata Rasulullah, "Ma ana alaihi wa ashabi," yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itu yang selamat, Masya Allah. Maka Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa uhudan dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai kepada infaknya sahabat satu mud atau setengah mud mereka. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Allah fi ashabi, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap sahabat-sahabatku. La tattakhidhuhu gharadan min ba'di, jangan kalian jadikan sahabat-sahabatku itu sebagai tempat cercaan dan cacian. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum, siapa yang mencintai para sahabat, maka dengan kecintaanku kepada mereka aku cinta kepada dia. Faman abghadahum, dan siapa yang benci kepada para sahabat, fa bi bughdhi ubghiduhum, maka dengan kebencianku aku benci kepada dia. Iya. Subhanallah ya akhal Islam. Makanya para sahabat, akhi, wasiat Rasulullah SAW adalah untuk senantiasa menghormati para sahabat, untuk senantiasa menjadikan para sahabat sebagai apa? Rujukan dalam memahami din dan agama ini. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi ya, yang berhubungan dengan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari menjelaskan rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat apa? Syahadat. Sekarang rukun Islam yang kedua, saya tidak akan menjelaskan secara terperinci karena itu masalah fikih, yaitu mendirikan sholat. Adapun fikih sholat bagaimana caranya, dalil-dalilnya, ini butuh pelajaran khusus, Pak. Ya. Saya hanya akan menyebutkan tentang pentingnya sholat, Pak.
Wallahi Pak, sholat itu rukun Islam paling agung setelah 2 kalimat syahadat Pak. Sampai-sampai para ulama sepakat, siapa yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat tidak wajib, murtad dari agama Islam, bukan muslim lagi. Lalu para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena malas? Ada orang meyakini sholat 5 waktu wajib, saya yakin, tapi dia nggak sholat karena malas. Apakah orang ini sudah kafir apa belum? Imam yang 3 itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Belum. Tapi dia sudah melakukan dosa besar di sisi Allah. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan dia sudah keluar dari Islam, murtad. Iya. Dasarnya Imam Ahmad apa? Itu hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirk as-shalah. Batasan antara kita dengan kekafiran atau kesyirikan adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi perselisihan para ulama nih Pak nih tentang hadis ini. Iya. Syekh Albani rahimahullah merajihkan pendapat jumhur. Pelakunya belum kafir, tapi dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, sholat Pak, itu sama sekali Allah syariatkan kita itu bukan untuk menyusahkan kita, ndak. Sholat ringan kok, mudah. Allah wajibkan cuma 5 waktu sholat, 5 waktu Pak, nggak sampai 50. Antum sholat, sekali sholat berapa menit Pak? 5 menit. Masya Allah, 5 menit. Berarti satu sholat 5 menit. Kalau 5 kali sholat 25 menit. Dibandingkan 24 jam sedikit Pak. Itu juga dibagi-bagi. Waktunya juga waktu-waktu yang enak semua. Allah nggak wajibkan sholat jam 12 malam, enggak. Mudah. Apa sih yang membuat orang susah berat sholat itu? Karena banyak maksiat. Orang kalau sudah hatinya penuh maksiat, sholat pun berat banget Pak. Nggak ada yang paling berat buat dia dari sholat Pak. Tapi kalau hatinya bening, bersih, dia akan merasa senang dengan sholat. Bahkan dia gembira dengan sholat. Iya. Tentu Allah syariatkan sholat itu untuk kebaikan kita. Apa sih manfaatnya sholat buat kita Pak? Banyak Pak. Yang pertama, dengan sholat itu hati kita bercahaya di dunia, dan kita diberikan cahaya nanti di akhirat. Rasulullah SAW sabda, as-salatu nur. Sholat itu cahaya, kata Rasulullah SAW. Iya. Yang kedua, sholat itu Pak memberikan kekuatan jiwa Pak. Sehingga karena kita diberikan kekuatan jiwa, kita bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Ada seorang laki-laki melapor, ya Rasulullah, si fulan itu di waktu malam tahajud, fa idza asbah sarak, pagi harinya mencuri. Gimana itu ya Rasulullah? Malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'uhu sholatuh. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau dia memang benar-benar sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, dijaga rukunnya, tumakninahnya, syaratnya, maka sholat itu memberikan kekuatan dia untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Hanya kalau ibu punya suami, Ustaz, suami saya masih merokok, gimana ya? Kita tanya, suami ibu sholat nggak? Rajin sholatnya sih. Suka ke masjid nggak? Suka. Kabar gembira Bu.
insya Allah sholatnya itu akan memberikan kepada apa? Kekuatan, insya Allah. Kalau memang sholatnya benar-benar dijaga tuh ya, khusyuknya, tumakninahnya. Beda kalau sholatnya cepet banget Pak, kayak ayam matu gitu Pak. Maka sholat yang kayak gini nih nggak ada manfaatnya. Sholat yang seperti ini tidak akan memberikan perubahan apa-apa biasanya. Iya. Apalagi manfaat sholat Pak? Yang ketiga, menggugurkan dosa kita. Rasulullah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu perumpamaannya seperti orang yang mandi dikali 5 kali. Hal yabqa fihi min daran fi badani, apakah tersisa di badannya dari kotoran? Bayangkan, kata Rasulullah SAW, orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi dikali 5 kali. Enggak tersisa kotorannya, enggak, bersih. Iya, makanya dengan sholat kita dicuci lagi, sholat dicuci lagi, dicuci lagi. Orang nggak pernah sholat, nggak ada alat untuk mencuci dosa-dosanya. Iya, akhal Islam azani Allah wa yakum. Kemudian manfaat yang keempat Pak, sholat apa Pak? Memperkuat hubungan kita dengan pencipta kita Pak. Karena manusia tidak akan pernah bahagia kecuali kalau ia benar-benar kuat hubungannya dengan penciptanya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika si hamba jauh dari Allah, hatinya itu Pak gak bakal tentram. Memang Allah fitrahkan begitu hati manusia. Ya. Manusia semakin jauh kepada Allah, hatinya semakin memberontak. Hatinya merasa tidak nyaman. Walaupun dia banyak duit, banyak harta, tinggi kedudukan, tetap saja Pak fitrahnya itu ya, kecuali fitrah yang rusak ya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya dengan kita sholat, kita selalu memperkuat hubungan kita dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Ya, itu sangat pengaruh efeknya untuk kehidupan kita. Surah Qasaiman azani Allah wa yakum. Di antara manfaat sholat apa lagi Pak? Bahwa sholat itu Pak membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Demikian pula rezeki. Karena dengan sholat itulah akhal Islam kita sudah melaksanakan ketakwaan yang Allah perintahkan. Dan Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Masya Allah, subhanallah. Ya, ini sholat Pak, banyak sekali manfaatnya, luar biasa. Apalagi kalau antum sholat yang laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, ditambah lagi banyak sekali keutamaan, Masya Allah. Jalan kakinya ke masjid aja, satu langkahnya mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 dosa, ya, ditulis 1 kebaikan. Ketika sudah masuk masjid, maka ia terus berada di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Sementara malaikat terus mendoakan dia, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, terus saja sampai dia berhadas. Ya. Dari itu saudaraku seiman, inilah sholat akhi. Sholat itu kebutuhan hidup kita Pak. Ya. Jadikan sholat itu kebutuhan kita Pak. Jangan jadikan sholat sebagai beban hidup. Kalau antum masih menganggap sholat sebagai beban, antum berarti masih masuk dalam firman Allah. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kepadanya Taurat, kemudian ia tidak membawa dengan semestinya,
Maka seperti keledai yang membawa kitab-kitab apa? Besar. Bapak tahu keledai? Keledai itu nggak tahu kitab yang di punggungnya apa. Bagi keledai ini berat. Ini memberatkan punggungnya, Pak. Maka kalau kita menganggap Al-Quran dan hadis ini memberatkan hidup kita, keledai. Iya. Kalau kita masih menganggap perintah-perintah Allah ini beban buat kita masih seperti itu, Pak. Jangan kita anggap ya sholat itu beban, tapi jadikan, Pak, sholat itu sebagai tambatan hati, tempat hati kita istirahat. Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Hai Bilal, jadikan kita istirahat dengan sholat, hai Bilal. Masya Allah, justru saat sholat itulah kita merasa nikmat harusnya, Pak. Maka siapa yang belum merasakan kenikmatan dalam sholatnya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa, Pak? Karena itu musibah besar yang menimpa hidupnya. Iya. Baik, saya kira cukup dulu Bapak dan Ibu-ibu. Kita buka tanya jawab, silahkan ada yang mau nanya. Saya dapat bantuan dari program pemerintah. Ini bantuan untuk apa ya? Santunan atau gimana? Dan saat ini uangnya sudah saya pegang, tapi belum berani saya pakai karena saya sudah merasa cukup dengan gaji saya untuk bulanan, Ustadz. Bolehkah saya kasihkan ke saudara saya atau teman saya memang yang memerlukan? Pertama, Pak, kalau memang bantuan ini ada peruntukannya, ya, maka harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau bantuan ini memang pemberian murni hadiah dari pemerintah buat antum, maka uang ini jadi milik antum, gak masalah. Nah, setelah itu antum mau kasih orang fakir miskin, ya terserah antum, silahkan. Ana safar perjalanan via kereta api dari kota A malam jam 11 sampai kota B pagi jam 7. Sholat subuhnya di mana, Ustadz? Di kereta apa di kota B itu? Nah, kalau sholat subuh di kota B udah keluar sholat, Pak. Jam 7 itu sudah siang, sudah terbit matahari, sudah habis waktu sholat. Jadi gimana dong? Tetap sholat di kereta, kecuali kalau kita bisa bilang ke masinisnya, bisa berhenti nggak Pak mau sholat? Kalau nggak bisa ya udah darurat. Bagaimana kalau hadir pengajian tuh hanya ingin menjaga silaturahim, bukan mau mendengarkan tausiah? Berarti duduk di masjid ngapain coba kalau bukan mendengarkan tausiah? Ngobrol? Hah? Tidur? Aduh Pak, daripada ngobrol ganggu orang atau tidur malah ya bikin orang susah juga, mendingan gak usah deh ya. Karena tujuan kita duduk ke majlis taklim itu, Pak, dan menuntut ilmu, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan tujuan silaturahim. Rasulullah bersabda, man goda ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a ya bi ajril hajj taman hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dengan membawa pahala sebesar pahala haji, sempurna hajinya. Datangnya kita ke masjid tujuan untuk ilmu, pulangnya bawa pahala sebesar pahala apa? Haji. Hadisnya sahih, Pak. Luar biasa. Sayang banget kalau cuma niatnya sebatas silaturahim. Apa hukumnya sholat laki-laki yang nggak mau sholat di masjid?
Kata Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amura rajulan fayuqim, thumma amura rajulan fayaumu bin nas, thumma antaliqu bi syu'latin min nar fa uharrik alaihim ya ala alladhina la yashhaduna as-salah. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, ingin sekali menyuruh orang untuk azan qomat, lalu aku suruh seseorang jadi imam, lalu aku pergi membawa api untuk membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kata Ibnu Hajar, karena ada alasan. Di rumah itu ada wanita dan anak-anak yang tidak wajib sholat berjamaah. Sampai Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, athqalu sholati alal munafiqin sholatul isya wala sholatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seberat-berat sholat baik buat orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala di situ, mereka akan datangi walaupun dengan merangkak. Nabi mengatakan bahwa yang paling berat, berarti semua sholat bagi orang munafik itu apa? Berat. Sholat yang dimaksud di sini sholat berjamaah. Sampai Umar mengatakan dahulu di zaman Rasulullah, kalau kami kehilangan seseorang di sholat isya, kami curiga sama dia. Jangan-jangan ini orang munafik ini. Ya. Maka dari itu, Bapak, jangan mau Bapak nasibnya kayak perempuan, lebih baik di rumah. Masa Bapak mau disamakan sama perempuan? Kalau perempuan memang lebih baik di rumah. Kalau laki-laki terus nggak mau ke masjid, ya kayak perempuan Bapak. Ya. Masa jogging 10 km bisa, ke masjid 200 meter nggak bisa? Gimana sih Pak? Iya. Kak, sebagai seorang laki-laki Pak, wajib sholat di mana? Di masjid. Laki-laki itu sholatnya di masjid Pak, bukan di rumah. Iya. Bolehkah kita mempertahankan dalil terlarangnya wanita safar tanpa mahram? Walaupun ada ulama atau ustadz yang membolehkan safar tanpa mahram, sangat boleh. Kenapa? Karena dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat ulama. Ya. Hadisnya tegas kok, tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat safar tanpa mahram sejauh sehari semalam. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan ikut perang. Bagaimana? Kata Rasulullah, pergilah, berhajilah bersama istrimu. Kata Syekh Utsaimin, Nabi tidak bertanya kepada orang ini, istrimu berangkatnya sama rombongan yang aman enggak? Nabi tidak bertanya itu Pak. Itu menunjukkan itu semua nggak dianggap. Saya seorang akhwat safar harus ada mahram, sementara saya ada usaha di Sumatera. Setelah terjadi transaksi dan pelunasan, saya harus tanda tangan surat customer. Sementara suami saya tidak bisa temani karena sibuk. Apa yang harus saya lakukan dan apa solusinya? Di sisi lain, saya tidak ada mahram. Kalau saya tidak tanda tangan, berarti saya munafik, melanggar perjanjian. Pertama, ya, masih bisa nggak diwakilkan? Nggak bisa Ustaz. Baik. Ada nggak mahram selain suami? Mahram selain apa? Suami. Baik adik atau kakak atau bapak. Kalau masih ada yang bisa nemani, wajib. Nggak ada Ustaz, udah meninggal semua. Yang ada cuma suami doang. Anak nggak punya juga. Ya. Sementara saya harus tanda tangani itu. Ada sebuah kaidah mengatakan, Pak, sesuatu yang haram itu ada dua macam.
ada yang haram secara zatnya dan ada yang haram karena menjerumuskan. Haram yang secara zatnya contohnya apa? Arak, babi, riba. Maka yang seperti ini boleh kalau dalam keadaan darurat saja. Adapun yang haram karena khawatir menjerumuskan, maka ini boleh ketika ada kebutuhan. Boleh ketika ada apa? Kebutuhan. Nah, wanita yang dilarang bersafar tanpa mahram ini dari jenis haram karena dikhawatirkan menjerumuskan. Maka yang seperti ini boleh kalau ada kebutuhan. Kalau ada apa? Kebutuhan. Cuma masalahnya, ya, ketika ibu ada usaha di Sumatera, ibu akan sering kali bolak-balik ini. Bisa enggak ibu wakilkan seseorang? Ya. Wakilkan kepada orang yang ibu sangat percaya, dia orangnya memang amanah dan yang lainnya. Sewaktu sebelum hijrah, seorang muslim pernah menganggap sholat tidak wajib dalam waktu yang lama. Alhamdulillah setelah hijrah orang tersebut yakin sholat ini wajib dan mengamalkannya. Apakah setelah sadar sholat itu wajib, orang tua wajib bersyahadat kembali di depan orang lain? Dia meyakini tidak wajibnya akibat kena syubhat atau gimana, Pak? Kalau karena ketidaktahuan dia jahil atau terkena syubhat pemikiran, maka yang seperti ini termasuk penghalang untuk dikafirkan. Tapi kalau bukan karena syubhat, tapi karena memang ngeyel aja sebatas ya dia menentang, maka seperti ini wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengamalkan baca surat Yasin di malam Jumat, karena kan di bukunya ada hadisnya. Iya ada memang hadisnya, cuman hadisnya dhaif jiddan, Mas. Bahkan kata para ulama, ya, semua hadis tentang keutamaan surat Yasin kalau enggak sangat lemah maka palsu. Tidak ada yang sahih, Pak. Tidak ada yang sahih. Bagaimana sih contohnya kalau kita lebih mencintai suami daripada cinta Rasul? Contohnya, suami nyuruh ibu buka jilbab, ibu taati. Padahal tahu bahwa buka jilbab itu hukumnya apa? Membuka aurat di depan orang itu haram. Tapi demi cinta suami udah nggak apa-apalah. Berarti ibu lebih mencintai suami daripada siapa? Rasul. Rasul melarang ibu tabaruj. Ya, suami nyuruh mah kalau ke mall itu pakai lipstick dong biar kelihatan cantik. Kemudian demi suami ibu taati, padahal Rasul melarang. Berarti ibu lebih mencintai siapa? Suami. Maka ini hukumnya fasik. Ada yang bilang kalau malam hari itu sampah-sampah dan kotoran harus dikeluarkan dari rumah. Apa ada dalilnya? Yang nggak ada sih, Pak. Ya. Yang ada dalilnya itu kalau udah malam disuruh kunci pintu, tutup bejana-bejana, ya. Itu kalau ada pun suruh buang sampah nggak ada batasan, silahkan kapan saja. Kalau bunga di bank konvensional kan riba. Terus kalau bagi hasil di bank syariah riba nggak ya? Pertanyaannya satu, Pak. Ibu ketika akad sama bank itu bagi hasil apa nabung? Wadiah. Oh bagi hasil, Ustadz. Yang namanya bagi hasil berarti untung sama bagi, rugi sama bagi. Masalahnya gimana kalau suatu ketika duit ibu habis, kata bank, Bu maaf, karena bagi hasil qadarullah usahanya bangkrut.
Jadi gimana Pak, duit ibu habis, mau nggak? Kalau ibu nggak mau, itu namanya bukan bagi hasil, minjemin. Sedangkan minjemin tuh nggak boleh dapat apa? Keuntungan. Paham tidak Pak? Iya, makanya kalau ibu ke bank syariah, milihnya wadiah aja mendingan Bu. Wadiah itu artinya apa? Titipan aja udah. Saya mau nitip duit udah. Iya, dibandingkan apa? Bagi. Karena saya yakin kalau bagi hasil ibu nggak bakalan mau ikut rugi juga. Iya. Nah itu. Ini tentang masalah bagaimana wadiah di bank syariah itu tanya Ustadz Erwandi langsung atau Ustadz Aminur Bais, beliau lebih paham. Ya. Apa maksud perkataan ulama orang yang paling bahagia di akhirat adalah yang paling lama sedihnya di dunia? Maksudnya bukan disuruh sedih gitu Pak, bukan. Maksudnya orang yang takut kepada Allah dan sedih akan dosa-dosanya, takut akan dosa-dosanya, maksudnya itu. Ya. Saya tidak pernah merasa tenang bila sholat berjamaah seperti sedang safar. Bila singgah di masjid saya sholat sendiri. Bagaimana hukumnya? Kalau sedang safar, memang hatta laki-laki pun tidak wajib sholat berjamaah. Walaupun memang menjadi permasalahan mana yang lebih utama bagi musafir, sholat berjamaah atau sendirian. Sebatas mana yang lebih utama, tapi tidak wajib. Cuma masalahnya ini yang nanya saya seorang akhwat, apalagi akhwat. Nggak safar aja, nggak wajib berjamaah. Ya. Apakah pahala bagi wanita yang sholat berjamaah di masjid sama dengan pahala laki-laki yang sholat di masjid? Lebih besar di rumah dong Bu. Karena Nabi yang mengatakan begitu Bu. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Tuh lihat. Nabi mengucapkan ini di kota Madinah yang ada Masjid Nabawi loh. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat daripada sholat yang lain. Tapi tetap Nabi menyuruh para wanita sholat di mana? Bukan menyuruh, menganjurkan. Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya. Nah itu. Baik, saya kira cukup. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.